Kejaksaan Negeri, Kejari, Karanganyar menetapkan investor asal Kabupaten Boyolali berinisial Dr. 59 sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyalahgunaan tanah bengkok di Desa Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar. Sebelumnya laki-laki berinisial Dokter telah menjalani pemeriksaan ketiga di Kejari Karanganyar selama 5 jam sebelum ditetapkan sebagai tersangka atas pembangunan 52 kios di atas tanah bengkok tersebut. Tersangka yang mengenakan rompi merah, masker serta topi hitam berupaya menutup wajahnya dengan jaket saat digelandang menuju ke mobil untuk selanjutnya ditahan di rutan Polres Karanganyar pada Selasa. Kasih Pitsus Kejari Karanganyar, Hartanto. Saksi, itu terkait dengan saksi yang bersangkutan adalah saksi yang merupakan pembangun ruko, Investor ya? investor, di mana setelah dilakukan pemeriksaan saksi, kita menemukan alat bukti yang cukup terkait keterlibatan saksi tersebut dalam kegiatan ruko yang tidak sesuai aturan, yang kemarin menimbulkan kekurangan pendapatan kas desa, khususnya dalam penyewaan ruko selama 20 tahun, maka kami tetapkan sebagai tersangka. Dikenakan pasal berapa, Mas? Sama, pasal 2, pasal 3, sama 12 huruf A. Kalau untuk nilai investasi itu berapa dari hasil perhitungan? Nilai investasi itu ya senilai bangunan. Berapa? Secara fisik sekitar 4 miliar. Yusuf selaku Yusuf SH. saya dari kuasa hukumnya Donor Harjo selaku investor yang hari ini ditahan oleh kejaksaan. Boleh saya katakan bahwasanya investor ini mendapatkan penawaran rencana program kerja Kepala Desa Jaten. Dalam prosesnya adalah memberikan investasi untuk pembangunan ruko dan kios. Akan tetapi di dalam prosedur MOU tersebut sudah ada yang namanya hak dan kewajiban. Sedangkan dari pihak kepala desa ini yang pertama berbohong kepada investor, mengatakan bahwasanya tanah tersebut adalah tanah kas desa, ternyata tanah bengkok. Yang kedua, kepala desa mengatakan bahwasanya proses perizinan dalam proses sudah diproses, sedang berjalan pemrosesan, akan tetapi sampai hari ini ternyata tidak pernah ada proses perizinan yang dilakukan oleh kepala desa. Di dalam MOU antara desa dan investor, pemerintahan desa dan investor ini disaksikan seluruh perangkat desa, seluruh BPD, tokoh masyarakat, dan dihadiri juga Babinsa dan Babin Kamtibnas. Maka dari itu, semua perangkat desa yang ada di Desa Jaten terlibat di urusan ini. Semuanya terkena kasus penyalahgunaan wewenang, sebagaimana kepala desa yang hari ini sudah ditahan. Harga Satata sudah ditahan. Dan selaku investor ini korban penipuan kepala desa Jaten plus pengurus semua perangkatnya dan BPD-nya. Dibohongi investor ini sama mereka. Jadi proses hukum ini harus bertindak dengan adil, dan sebenarnya investor itu mengeluarkan uang, Pak. Bermodal, berinvestasi, memberikan realisasi program kerja jangka menengah desa tersebut. Orang modal ditipu dengan dalih alasan pertama tadi yang saya katakan, mengatakan tanah kas desa ternyata tanah bengkok, mengatakan bahwasanya proses sudah dijalankan, perizinan ternyata belum dijalankan, dan bahkan pengembalian dan pembayaran fee untuk kas desa tersebut sudah diberikan. Berapa nilainya? Yang dikembalikan kemarin sama kepala desa 230 yang sudah masuk ya, akan tetapi itu 260 sebenarnya. Dan juga ada beberapa utang. Ini kepala desa ini utang sama investor ini sekitar 200 sekian, 260-an juga. Untuk apa? Untuk proses perizinan. Statusnya hutang loh ya. Artinya tidak ada gratifikasi, tidak ada suap. Desa ini minta bantuan ke investor untuk mengalirkan dana, untuk merealisasikan program kerja jangka menengah, dan untuk membangun desa. Akan tetapi seluruh perangkat desa terlibat di dalamnya, termasuk terutama itu Pak RW-nya itu, yang hari ini proses buron oleh kejaksaan dan tidak diketahui di mana tempatnya. Begitu juga kepala BPD dan semua perangkatnya, seluruh perangkat desa juga terlibat di dalamnya.